Halo Mitra Ki Indonesia, pada video kali ini saya akan menjawab semua pertanyaan yang telah terkumpul dari online class kita yang ketiga dengan judul Puasa Sehat di Tengah Pandemi. Pertanyaan pertama, manakah yang lebih baik dikonsumsi setelah makan gorengan? Fitayang omega 3 atau Fitayang bekatul beras merah? Fitayang omega 3 bertujuan selain untuk menurunkan kolesterol, juga membantu menaikkan level HDL atau kolesterol baik. Sedangkan Fitayang bekatul beras merah selain untuk menurunkan kolesterol jahat, juga trigliserida. Mana yang lebih baik? Jika hanya menurunkan kolesterol, maka disarankan Fitayang omega 3. Jika ingin sekaligus menurunkan trigliserida, maka minumlah Fitayang bekatul beras merah. Pertanyaan kedua, apakah konsumsi protein pada makanan kita harus dikurangi? Jika mengonsumsi Fitayang high protein, protein tinggi sangat dibutuhkan, terutama bagi lansia dan anak-anak yang susah makan. Saat puasa seperti ini, sangat dibutuhkan untuk regenerasi sel yang sedang mengalami detoksifikasi. Untuk itu, selain mengonsumsi makanan mengandung protein, tetap dapat disarankan mengonsumsi Fitayang high protein 1 saset. Pertanyaan ketiga, bagaimana aturan minum 2 liter per hari bagi orang yang sedang berpuasa? Aturan minum berpuasa tetap 8 gelas per hari atau sekitar 2 liter. Caranya, 2 gelas air putih saat sahur, 2 gelas saat berbuka, dan 4 gelas pada malam hari. Pertanyaan keempat, berapa dosis SGF yang dianjurkan saat berpuasa? Apakah boleh mengonsumsi SGF dicampur dengan Fitayang kolostrum? Bagi orang dewasa, konsumsi SGF minimal 2 kali 5 tablet per hari. Minum saat berbuka atau setengah jam sebelum makan malam dan setengah jam sebelum makan sahur. Fitayang kolostrum diminum saat berbuka atau setengah jam sebelum sahur. Tidak ada masalah jika Fitayang kolostrum dikonsumsi bersama dengan SGF. Pertanyaan kelima, kenapa kalau bangun tidur, jari-jari tangan terasa kaku, dan pada saat jari tangan tersentuh, terasa seperti tersetrum? Apakah penyebabnya? Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Untuk mengurangi nyeri sendi, saat pagi, sebaiknya jari tangan direndam dengan air hangat dan garam. Nyeri bisa saja terjadi karena sirkulasi darah tidak lancar, punya gangguan rematik, kolesterol, atau asam urat tinggi. Jika sirkulasi darah kurang lancar, bisa menggunakan KK Life Force dan mengonsumsi Fitayang omega 3. Jika kolesterol tinggi, dapat mengonsumsi Fitayang omega 3 atau Fitayang bekatul beras merah. Jika asam urat yang tinggi, maka dapat mengonsumsi Fitayang stopirai. Pertanyaan keenam, untuk diet penurunan berat badan saat puasa, produk apa saja yang dapat dikonsumsi dan bagaimana cara minumnya? Untuk penurunan berat badan saat puasa, dapat mengonsumsi SGF 2 kali 5 tablet per hari saat berbuka dan setengah jam sebelum sahur. Fitayang Romil diminum bersamaan dengan SGF sebagai menu buka puasa. Pertanyaan ketujuh, untuk petugas kesehatan yang menangani COVID-19, produk apa yang sebaiknya dikonsumsi? Yang dapat dikonsumsi adalah SGF 2 kali 10 tablet per hari, dikonsumsi setengah jam sebelum makan malam dan sebelum sahur untuk melengkapi gizi sel-sel imun. Lalu, Fitayang kolostrum 2 kali 1 saset per hari sebelum tidur dan setelah makan sahur agar membantu menstabilkan imun tubuh. Pertanyaan ke-8. Jika sudah mengonsumsi Fitayang omega 3 untuk membantu menurunkan kolesterol, perlukah lagi mengonsumsi Fitayang fish oil EPO dan Fitayang bekatul beras merah? Jika selain memiliki kolesterol, juga terdapat trigliserida, sebaiknya Fitayang omega 3 dapat dikombinasikan dengan Fitayang bekatul beras merah. Jika kadar kolesterol, trigliserida tinggi, dan memiliki masalah hormon, sebaiknya mengonsumsi Fitayang fish oil plus EPO dan Fitayang bekatul beras merah. Pertanyaan ke-9. Apa perbedaan Fitayang omega 3 dan fish oil EPO? Fitayang omega 3 tidak memiliki batasan usia untuk mengonsumsinya, mulai dari ibu hamil, menyusui, sampai dengan anak-anak dapat mengonsumsi Fitayang omega 3. Selain itu, Fitayang omega 3 memiliki konsentrasi omega 3 yang lebih tinggi. Sedangkan Fitayang fish oil EPO hanya dapat dikonsumsi minimal 18 tahun ke atas.
dan tidak disarankan untuk ibu hamil dan menyusui. Selain itu, Vita yang fish oil EPO memiliki kandungan omega 6. Pertanyaan ke-10, manakah yang memiliki kandungan protein lebih banyak, susu soya bean atau Vita yang high protein? Keduanya memang susu kedelai yang merupakan sumber protein, namun ada sedikit perbedaan, yaitu Vita yang high protein merupakan isolat protein atau protein murni sehingga dapat diserap dengan cepat oleh tubuh, dan isi dari high protein hanya protein saja. Sedangkan soya bean merupakan sumber protein yang bukan isolat, sehingga selain protein ada kandungan zat gizi lain seperti serat, vitamin B kompleks, dan lainnya. Untuk kandungan protein mana yang lebih baik? Keduanya hampir sama jumlah kandungannya, dan tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan. Pertanyaan ke-11, apakah Vita yang bekatul beras merah aman dikonsumsi ibu hamil? Sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter, karena sampai saat ini belum ada riset mengenai ibu hamil dan bekatul beras merah. Pertanyaan ke-12, apakah bisa jika waktu puasa mengonsumsi SGF 10 tablet plus kopi tongkat ali dicampur dengan soya bean untuk sahur, lalu berbuka dengan raw milk plus kolagen? Apakah bisa dan dapat menurunkan berat badan? Untuk SGF dan KTA, sebaiknya tidak dikonsumsi bersamaan atau dalam waktu yang berdekatan karena KTA mengandung kafein yang dapat menghambat beberapa zat gizi di SGF. Sedangkan, jika berbuka dengan Vita yang raw milk plus collagen, boleh dikonsumsi bersamaan. Untuk penurunan berat badan, maka perlu diperhatikan asupan saat berbuka dan sahur. Jika ingin berbuka dengan Vita yang raw milk plus collagen, boleh saja, namun tetap diperhatikan untuk asupan proteinnya. Sebaiknya, pilihlah protein yang diolah dengan tidak digoreng dan kurangi asupan gula seperti karbohidrat. Pertanyaan ke-13. Apakah sayur-sayuran dan buah-buahan bisa digantikan dengan supergreen food? SGF merupakan suplemen yang kaya dengan gizi, sehingga dapat melengkapi kebutuhan gizi kita. Namun, tetap kita utamakan makanan sehari-hari atau makanan alami, agar kita mendapatkan nutrisi yang optimal. Pertanyaan ke-14. Mana yang lebih baik di masa puasa? Minum SGF sebelum sahur atau sesudah sahur? SGF dapat dikonsumsi sebelum ataupun sesudah sahur. Namun, jika khawatir pada saat setelah sahur lupa mengonsumsi SGF, lebih baik dikonsumsi sewaktu sebelum sahur. Pertanyaan ke-15. Apakah kopi Habatus Saida atau white coffee dapat dicampur dengan Vita yang high protein? Sebaiknya produk kopi tidak dicampur dengan produk yang kaya zat gizi seperti high protein. Pertanyaan ke-16. Apakah baik jika anak-anak saat sahur mengonsumsi SGF 5 tablet dan Vita yang omega 3 serta Vita yang kolostrum, lalu saat berbuka mengonsumsi SGF dan matcha? Untuk anak-anak, diperbolehkan mengonsumsi 5 tablet SGF setengah jam sebelum tidur. Untuk Vita yang omega 3, dikonsumsi 1 soft gel per hari setelah makan. Vita yang kolostrum dapat dikonsumsi untuk berbuka, tetapi sebaiknya tidak dicampur dengan matcha karena mengurangi penyerapan asam folat dan zat besi. Pertanyaan ke-17. Apakah Vita yang high protein dapat dicampur dengan matcha? Karena matcha terlalu manis dan juga tidak ingin kehilangan khasiat protein. Jika ingin dicampur tidak masalah, tetapi lebih disarankan untuk dipisah agar kandungan gizi dalam Vita yang high protein dapat terserap dengan baik, dikarenakan matcha mengandung tanin. Matcha dapat ditambah air agar tidak terlalu manis. Dan Vita yang high protein dapat dicampur dengan buah segar atau jus buah. Pertanyaan ke-18. Bagaimana kalau ingin mengonsumsi Vita yang raw milk saat puasa? Berapa saset per hari? Dan kapan waktu minum yang tepat? Vita yang raw milk dapat dikonsumsi 1 saset saat berbuka puasa. Pertanyaan ke-19. Bagaimana cara mengonsumsi Niwana, SGF, Vita yang omega 3, Vita yang CoQ10, Vita yang collagen, dan matcha saat bulan puasa ini? Matcha diminum saat berbuka puasa. Niwana dapat dikonsumsi 1 saset dan SGF 5 tablet setengah jam sebelum makan malam. Vita yang CoQ10, 1 soft gel dikonsumsi setelah makan malam. 2 soft gel Vita yang omega 3 setelah sahur. Vita yang collagen
dapat diminum menjelang tidur. Pertanyaan nomor 20. Apakah baik jika anak kelas 6 SD mengonsumsi SGF dan Vitayang Romil untuk mengurangi jerawat? Jerawat dapat disebabkan karena hormon yang sedang bergejolak karena mengalami masa puber. Untuk mengantisipasi gejolak hormon, dapat dibantu dengan konsumsi SGF 2 kali 5 tablet sehari. Untuk Vitayang Romil, dapat membantu detoksifikasi tubuh dengan konsumsi 1 saset untuk mengganti makan pagi. Pertanyaan nomor 21. Apakah khasiat matcha akan berkurang kalau dicampur dengan cincau, ditambah gula dan susu? Khasiat matcha tidak akan berkurang karena dicampur berbagai macam bahan tersebut. Tetapi, perlu diwaspadai jika konsumsi gula dan susu atau kental manis berlebihan dapat menyebabkan potensi diabetes. Pertanyaan nomor 22. Manakah yang lebih besar manfaatnya? Soyabin atau matcha? Dari segi manfaat, soyabin memiliki banyak zat gizi seperti protein, vitamin, mineral, serat, dan antioksidan. Sedangkan matcha merupakan minuman yang mengandung teh hijau yang bisa menjadi teman kudapan.